Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wal hadi ila ihsanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanih wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu besar dan begitu banyak yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat tersebut tentunya adalah nikmat hidayah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tetap berpegang teguh kepada agama satu-satunya yang lurus dan sempurna ini, yaitu dan demikian juga dengan nikmat kita bisa menjalankan ibadah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, yaitu dengan menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, baru saja kita menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah, dan insyaallah nanti kita akan juga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan melanjutkan dengan salat isya berjamaah juga. Namun di sela-sela itu insyaallah kita akan gunakan waktu yang ada untuk saling menasihati antara kita semuanya, dan sebagai bentuk kita menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu agar saling menasihati, karena memang agama itu intinya adalah nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu intinya adalah nasihat itu sendiri. Maka memang di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk saling menasihati satu dengan yang lainnya di dalam majelis ilmu ini di Masjid Al-Waqar ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang di dalamnya memperhatikan seluruh aspek kehidupan manusia. Aspek apa saja ada di situ, menjadi perhatian bagi agama Islam. Bagaimana seorang hamba mengabdi kepada Rabb-nya yang menciptakannya, yang memberikan nikmat tiada tara, tiada terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak mungkin kalian semua bisa merincikan satu persatu nikmat itu. Kita bisa bernafas dengan lega, tidak perlu membeli oksigen, subhanallah, sebagaimana yang pernah dirasakan oleh sebagian orang saudara-saudara kita waktu masa pandemi dulu. Maka saat ini adalah kita bisa memperhatikan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa minum air dengan mudah, ya, tidak ada kendala, bisa makan makanan dengan baik, dan semua nikmat-nikmat yang ada pada kita termasuk kesehatan dan kesempatan. Dalam agama Islam, seluruh aspek sedetail apapun itu dijadikan atau menjadi perhatian. Bagaimana bermuamalah dengan Allah dan bagaimana bermuamalah dengan sesama manusia. Di antaranya adalah kita sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan keberadaan dari orang-orang di sekitar kita untuk sebagai teman berkomunikasi, teman yang kita sampaikan ketika memiliki keluhan, memiliki unek-unek untuk kita sampaikan. Ya, untuk menampung perkara-perkara yang mungkin kita butuh didengarkan oleh orang-orang di dekat kita. Maka dalam hal ini agama Islam juga memperhatikan bagaimana tentang
adab untuk berkawan, ya, bagaimana seharusnya seorang muslim itu menjadikan orang lain sebagai teman duduknya, teman dekatnya. Karena memang kita diciptakan saling membutuhkan. Allah berfirman, "Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu." Untuk saling mengenal, kita diciptakan oleh Allah untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, maka butuh komunikasi satu dengan yang lainnya. Membutuhkan komunikasi satu individu dengan individu yang lainnya. Dalam perkara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu, ya, akan sama dengan bagaimana temannya itu bersikap, bagaimana temannya itu beragama. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya setiap dari kita ini, ya, itu untuk memilih teman untuk dijadikan teman dekat kita. Dalam hal ini kita membicarakan tentang teman dekat, ya, teman kita banyak duduk dengannya, ya, teman kita menyampaikan beberapa hal, ya, untuk didengarkan, untuk dicari solusinya bersama, bukan teman sekedar kenal, ya, saling menyapa biasa, bukan, tetapi teman dekat di sini. Nabi SAW memberikan cara atau memberikan nasihat untuk memilih seorang teman itu. Harus berhati-hati, tidak sembarang memilih teman duduk itu, tidak sembarang. Ya. Dan seseorang itu bisa dinilai dari bagaimana wujud, bagaimana sikap teman dekatnya itu. Oleh karena Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Ya'tabiru ar-rajul," ya, "Ya'tabiru ar-rajul biman yusahib." Lihatlah seseorang itu dari temannya. Dia berteman dengan siapa? Fa innama yusahibu man huwa, atau fa innama yusahibu ar-rajul man huwa misluhu. Karena dia sesungguhnya mirip dengan temannya itu, ya. Ada pasti kemiripan dengan temannya itu, karena memang manusia itu mudah untuk meniru orang-orang yang ada dijadikan orang dekatnya, meniru apa yang dilihat. Itu adalah memang manusia seperti itu, ya. Manusia itu diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan, dengan telinga, dengan hati, akal, pikiran. Itu adalah untuk melihat apa yang ada di sekitar kita. Dari situ nanti dia akan mudah meniru, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyebutkan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah menciptakan kalian dari perut ibu kalian semuanya itu dalam keadaan tidak mengenal apapun, kosong, ya, kosong, tidak memiliki bekal apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Lalu Allah memberikan kepada kalian yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati, ya, dan hati. Oleh karenanya ini menjadi modal. Apa yang sering dilihat oleh seseorang, apa yang sering didengar oleh seseorang, apa yang sering diminum seseorang atau dirasa dengan sentuhan tangan, maka itu nanti bisa menjadi suatu kebiasaan pada dirinya, ya, karena dia melalui proses melihat. Maka seseorang ketika mengambil teman yang baik, maka dia akan berpotensi untuk seperti temannya itu, karena teman itu akan mewarnai temannya yang lain. Seseorang si A berteman dengan si B, ini nanti akan ada hubungan. A bisa mewarnai si B dan B bisa juga mewarnai si A, dan itulah siklus pertemanan itu seperti itu, ya. Siklus pertemanan itu seperti itu. Maka kenapa agama Islam memberikan perhatian untuk memilih teman? Bukan sembarang memilih teman, karena teman itu bisa mengantarkan dirinya menuju surganya Allah, atau sebaliknya bisa mengantarkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah, ya. Dan di sini menunjukkan peran lingkungan itu begitu besar. Peran lingkungan itu sangatlah besar. Kalau seseorang berkumpul di sini, berteman di sini, berkawan dengan sesama orang mukmin yang gemar menjaga salat,
5 waktunya di masjid, menjaga salat rawatibnya, menjaga kerendahan untuk bersikap rendah hati di hadapan orang, tawadhu, ya. Kemudian dia qanaah, dia zuhud, maka ia juga akan seperti itu. Ia akan terwarnai seperti itu. Berbeda kalau lingkungannya adalah lingkungan yang di situ biasa berghibah, membicarakan orang lain, membicarakan aib orang lain. Mungkin di awal-awal tidak nyaman, nanti lama-lama menjadi hidangan dan menjadi sebuah kebiasaan. Maka inilah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dapat mengantarkan kepada kerugian, ya, pada kerugian di akhirat nanti. Kerugian pada dirinya di akhirat nanti. Ya. Jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu memiliki afidah, memiliki hati, memiliki kalbu, yang mana keadaannya itu tidak pernah konsisten secara terus-menerus. Ada masanya dia berbalik, ada masanya dia goncang, ada masanya bersemangat, ada masanya dia mulai turun semangat itu, kesungguhannya mulai turun. Ada masanya seseorang itu mulai agak malas, ada masanya sangat rajin. Nah, jika seseorang berteman dengan teman-teman sesama jamaah kaum muslimin yang sering menjaga sholat 5 waktunya di masjid, ya, maka ketika dia dalam keadaan fatrah atau futur, misalnya keadaan mulai malas, mulai muncul bisikan setan untuk malas itu, maka dia akan merasa semangat berangkat dengan temannya ke masjid. Sama dengan ketika di masjid, mau pulang kemudian tidak ada kegiatan di masjid, lihat temannya baca Al-Quran, menghafalkan ayat, kemudian membaca terjemah dan tafsirnya, maka ia akan mengikuti hal itu. Ya, akan mengikuti hal itu. Akan menjadi sebuah kebiasaan yang ada pada dirinya. Sebaliknya, kalau seseorang berteman dengan orang yang hobi mengkonsumsi barang-barang terlarang, misalnya minum-minuman keras, baunya tidak enak. Ketika kita masuk rumahnya, ketika ia masuk rumah temannya yang hobi minum-minuman keras, mungkin pada awalnya tidak tahan dengan bau-bau itu, dengan aroma dari alkohol, minuman alkohol itu. Tapi kalau sering ke rumahnya, sering berdialog dengannya di rumahnya, maka kepekaan hidungnya yang asalnya tidak suka dengan aroma itu menjadi terbiasa. Dia kemudian akhirnya membiarkan, tidak mau menasihati temannya yang masih melakukan itu, dan waliyadzubillah dia sendiri nanti yang keinginan untuk mencoba mencicipi minuman itu, waliyadzubillah. Termasuk kalau seseorang berteman dengan ahlul lahwi fil lail, dengan orang yang hobi berpesta di malam hari, orang yang sering menghabiskan waktu di tempat-tempat kotor, di tempat hiburan malam misalnya, maka dia akan bercerita, oh saya semalam sebegini, dulu saya pernah begini, saya langganan kesini. Ya, saya bertemu dengan si fulana, saya kesana dengan si fulana, diceritakan semuanya. Dan itu menjadi konsumsi pembicaraan harian. Maka apa yang terjadi? Dia akan tertarik untuk mencoba-coba itu. Nah akhirnya, waliyadzubillah, dia akan mengikuti itu. Maka sekali lagi, kita harus memilih-milih masalah teman itu. Memilih-milih, harus selektif tentang teman itu. Termasuk kalau melihat teman ada yang sukanya malas, ya, malas dalam berbagai hal, masalah duniawi, masalah ibadah untuk persiapan ukhrawinya. Kalau malas, sudah dinasihati, kalau tidak tinggalkan. Ya, dinasihati atau tinggalkan. Karena orang yang malas seperti itu, maka sungguh dia termasuk orang-orang jahil. Dan kita diperintahkan oleh Allah, wa'arid 'anil jahilin. Menjauhlah engkau dari orang-orang yang jahil. Ya. Karena kemalasan itu, nanti jika malas di dunia, malas untuk bekerja, malas untuk beribadah, dia akan merugikan kehidupan akhiratnya, melemahkan keimanan. Kalau sudah malas ibadah, iman semakin turun, ya. Iman akan
sejalan, semakin turun. Maka kita, oleh karenanya Nabi SAW sangat tidak suka dengan orang-orang pemalas. Bahkan kita dianjurkan untuk berdoa, dijauhkan diri dari sikap malas, ya, sikap mudah putus asa, sikap pengecut, penakut. Itu kita diminta atau diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk menjauhkan diri dari itu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu, minal ajzi wal kasali, dari sikap lemah dan sikap malas. Ya. Itu harus kita senantiasa berdoa dengan itu. Dan sikap malas itu tentu tidak sejalan dengan konsep agama kita. Agama kita ini agama yang produktif, agama yang kreatif, agama yang selalu mengajak umatnya untuk bersemangat menjalani kehidupan dunianya, terlebih lagi untuk menjalani kehidupan akhiratnya. Maka pembicaraan kita saat ini adalah, pertama adalah menekankan pentingnya pembentukan komunitas. Komunitas yang baik akan melahirkan umat yang baik, akan melahirkan komunikasi yang baik. Ya. Oleh karenanya dulu di zaman masa-masa fase Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan begitu banyak intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, orang-orang kafir Quraisy ini memberikan intimidasi, mengancam, menyiksa, seperti Khabbab Ibnul Arad disiksa dengan besi panas. Kemudian juga Bilal juga demikian, diletakkan di padang pasir yang panas, diletakkan di atas badannya batu yang besar di tengah terik matahari. Dan itu banyak sekali cobaan-cobaan kaum muslimin saat itu. Komunitasnya tidak mendukung untuk ini, menjalankan keimanan, menjalankan ibadah dengan totalitas. Oleh karenanya di fase-fase awal berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah tentunya untuk mempersilahkan kaum muslimin, orang di Mekah saat itu, orang muslim Mekah, untuk berhijrah, untuk menghindari memang orang-orang kafir Quraisy itu. Lama-lama nanti bisa tertulari, ya. Kalau tidak begitu nanti bisa tertulari, imannya bisa berkurang, apalagi ditambah dengan bentuk aniaya yang begitu banyak dilakukan oleh kafir Quraisy. Kita lihat contoh paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah orang yang paling berjasa di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membela Nabi, menyampaikan kebenaran, ya. Dan beliau sebenarnya mengimani, beliau ada keimanan di dalam hatinya tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya beliau kemana-mana melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya. Kalau diancam oleh orang kafir Quraisy, siapa yang maju duluan? Abu Thalib. Intinya mendapatkan bantuan dari Abu Thalib. Sangat memberikan bantuan yang besar. Tapi lihat bagaimana akhir kehidupannya. Ketika Abu Thalib dalam keadaan sakratul maut, orang-orang di sekitarnya, siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, ya. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ini pembesarnya kafir Quraisy di situ. Itu adalah orang dekatnya Abu Thalib. Ketika mau meninggal Abu Thalib itu, diajaklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ammi, qul la ilaha illallah uhajju bika indallah." Katakan wahai pamanku, kata kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dengan itu nanti aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting harus mengucapkan kalimat tauhid, karena memang di dalam hati Abu Thalib, sebagaimana dalam syairnya memang disebutkan, beliau pernah menulis syair atau bernasyid, ya gitu, menyampaikan sebuah syair. Dia sesungguhnya mengimani dengan agama Muhammad dan kebenaranlah yang ada di agama Muhammad. Tetapi beliau belum
Abu Thalib belum sempat mengucapkan kalimat keimanan itu. Sedangkan kalimat iman itu bukan hanya dalam hati, tetapi harus diucapkan secara lisan dan diamalkan secara melalui badannya, melalui jasmaninya. Ini Abu Thalib dibisiki oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Kamu mau mengikuti agamanya Muhammad dan mau meninggalkan agama nenek moyangmu, wahai Abu Thalib? Maka akhirnya dia memilih siapa? Memilih agama nenek moyangnya. Kenapa? Perannya siapa itu yang membuat itu? Perannya Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah yang ada di sekitarnya. Akhirnya menjadi kufur. Ya, tetap dalam kekufuran, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, seseorang harus berteman dengan sesama orang yang beriman saja. La tusahib illa mu'minan. Jangan kau berteman kecuali dengan orang yang beriman saja. Ya, kecuali dengan orang yang beriman saja. Nanti akan ada manfaatnya, entah itu di dunia, entah itu di akhirat. Kita kembali mengambil cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 3 orang beriman yang melakukan perjalanan di malam hari. Kemudian akhirnya tiba di sebuah goa. Goanya Allah takdirkan tertutup dengan batu yang sangat besar. Kemudian apa yang dikatakan oleh mereka? Ini orang beriman semua bertiga. Mereka mengatakan, qalu lan nanjuwa min hadza illa idza sta'anna billah atau kama qala. Kita tidak mungkin bisa selamat dari hal ini. Illa an tad'u Allah, kecuali kita semuanya, kalian semuanya berdoa kepada Allah bisalihi a'malikum, dengan berwasilah melalui amalan-amalan baik kalian. Dan ini orang soleh semuanya, orang yang beriman dan orang yang soleh semuanya, tiga-tiganya. Akhirnya apa yang dilakukan di situ? Orang yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan amalanku yang dulu menurut saya itu paling ikhlas, yaitu adalah ketika berbakti kepada orang tuaku. Singkat cerita adalah tentang kebaktian, bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya. Beliau berwasilah dengan itu. Akhirnya Allah bukakan pintu sedikit. Orang yang kedua berwasilah dengan amal baiknya, yaitu apa? Menjaga kehormatan dirinya di hadapan Allah. Ketika mau berzina, kemudian ingat Allah, maka dia orangnya tidak jadi melakukan perzinahan itu karena takut Allah. Ya Allah, kalau itu adalah amal terbaikku, ya, maka dengan itu aku meminta wasilah kepadamu agar engkau bukakan pintu ini. Dan pintu batu itu akhirnya terbuka sedikit demi sedikit. Dan akhirnya orang yang ketiga juga demikian. Dengan modal amanahnya, ia berdoa, ya Allah, dengan amanah yang pernah aku jalankan kepada si fulan, kepada mantan pegawaiku dulu, maka bentuk amanah itu adalah, menurutku adalah amal yang paling ikhlas yang bisa aku persembahkan kepada engkau ya Allah. Maka tolonglah ya Allah, dengan berwasilah melalui amal baik itu, maka tolonglah pintu ini. Dan akhirnya pintu itu terbuka. Namun bahasan kita adalah, jika seseorang di situ berada dengan kaum muslimin, orang-orang yang beriman, orang yang saleh, yang ada adalah jalan keluar ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan. Di situ tadi tidak ada ceritanya 3 orang itu kemudian saling menyalahkan. Kamu sih yang mengajak aku ke gua ini. Ya gara-gara kamu sih, tidak ada seperti itu. Mereka tawakal kepada Allah, bersabar, bahkan menyerahkan diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, kalau seseorang berteman dengan orang yang beriman akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Sebaliknya, kalau seseorang memaksakan diri untuk berteman dengan ahli maksiat, maka yang terjadi adalah kerugian tentunya. Ya, kerugian. Ia akan hilang kepekaan tentang kemaksiatan. Awalnya benci dengan kemaksiatan, akhirnya juga dia bisa menerimanya dan bahkan terhanyut dengan kemaksiatannya itu. Waliyadzubillah. Ya. Seseorang mencari teman itu bukan untuk perkara dunia saja, tetapi yang lebih utama adalah untuk perkara ukhrawi. Untuk perkara ukhrawi. Dan untuk perkara ukhrawi ini, maka seseorang harus mencari teman itu dilandasi keikhlasan. Yaitu memang cinta temannya itu karena Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang mencintai temannya karena lillahi ta'ala, ikhlas mencintai temannya, itu lillahi ta'ala, Allah akan mencintainya. Pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah menceritakan, ada malaikat itu diutus ke bumi, ya. Kemudian ada seseorang sedang melakukan perjalanan untuk menemui saudaranya, menemui temannya di tempat yang agak jauh dari tempat tinggalnya. Kemudian malaikat ini diutus Allah untuk menghadang orang tersebut. Maksudnya menghadang di sini adalah untuk bertanya, bukan untuk menghadang perbuat apa-apa, tidak. Tetapi untuk bertanya kepadanya, "Aina turid? Kau mau kemana, wahai fulan?" Maka orang tersebut menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya ingin mengunjungi saudaraku, yaitu maksudnya temanku di suatu kota di sana. Ya. "Hal lahu 'alaika min ni'matin tarubbuha?" Kau ada keperluan apa dengan dia? Ada apa, mau nagih utang kah? Atau mau memberikan bantuan dia kah? Atau urusan apa? Maka beliau mengatakan, "La, saya tidak punya keperluan itu. Illa anni uhibbuhu." Ya, illa anni uhibbuhu fillah. Cuma karena saya melakukan ini karena aku cinta dia karena Allah. Aku menjalin hubungan ini, ya, hubungan pertemanan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya aku mengunjungi temanku ini di suatu tempat yang agak jauh ini. Maka malaikat tersebut berkata, "Fa inni Rasulullah." Ketahuilah, aku ini sesungguhnya adalah Rasulullah, yaitu malaikat yang diutus oleh Allah ke sini untuk menyampaikan kepada Allah, kepada kamu, annallaha ahabbaka. Sesungguhnya Allah mencintaimu kama ahbabtahu, sebagaimana engkau mencintai Allah. Sebagaimana engkau mencintai temanmu karena Allah itu. Rawahu Bukhari. Dan orang-orang yang saling memiliki hubungan yang baik, saling mencintai dengan temannya, dengan sahabatnya, karena Allah, bahasan kita, seluruh ibadah, seluruh aktivitas yang diniatkan karena Allah, maka itu namanya ikhlas, ya. Itulah namanya ikhlas. Seluruh perbuatan akan bermanfaat bagi kita kalau dilandasi dengan keikhlasan. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya. Maka di sini seseorang mencintai temannya karena Allah, maka Allah akan mencarinya di hari kiamat nanti. Allah akan mencarinya. Ya. Allah bertanya di hari kiamat nanti, "Aina al-mutahabbani bijalali?" Siapa, mana saja orang-orang hamba-hambaku ini yang mereka saling mencintai dengan temannya? Subhanallah, dicari. Tentunya ini teman sesama kaum mukminin, sesama orang-orang yang saleh, yang saling mencintai karena Allah, dicari di hari kiamat nanti. Kata Allah apa? "Al-yauma uzilluhum fi zilli yauma la zillalah." Hari ini aku akan berikan naungan langsung untuknya, di mana di hari ini tidak ada naungan selain naunganku. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, di antara orang-orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat nanti adalah rojulani tahabba fillahi, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Bagaimana kita mewujudkan rasa cinta kita, menjaga rasa cinta kita terhadap teman kita, terhadap kawan kita? Oleh karenanya Nabi SAW memberikan nasihat untuk kita. Beliau pernah bersumpah, "Wallazi nafsi biyadi." Demi Allah, ya, "La tadkhulu al-jannata hatta tu'minu." Kalian semua tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak mungkin bisa keimanannya itu bagus, keimanannya itu tinggi, berkualitas, kecuali kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya. Awala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu yudkhilukumullahu al-jannah. Ya, in fa'altumuhu tahabbtum, ya. Maukah kalian aku berikan nasihat? Jika kalian mau melakukannya, kalian akan saling mencintai, akan terus rasa cinta itu ada. Tahabbtum, in fa'altumuhu tahabbtum. Kalau kalian melakukan ini, kalian akan terjaga rasa cinta kalian satu dengan yang lainnya. Afshus salama bainakum. Sebarkan salam, ucapkan salam, saling mendoakan. Ketemu di mana? Assalamualaikum. Ya. Bukan hanya mengatakan, "Oi," gitu, tidak.
Tetapi ucapkan salam, kalimat yang indah, doa isinya assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Jawab dengan yang sama atau jawab dengan yang lebih baik. Termasuk di sini babnya adalah saling mendoakan. Kalau saudara kita atau teman kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan untuknya, maka kita ucapkan barakallahu fiik, mendapatkan rezeki misalnya, maka sampaikan barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Dan temannya ini juga merespon balik, semoga Allah juga memberkahimu. Sering kita di dalam komunikasi di grup misalnya antar teman itu ada ucapan itu, barakallahu fiik. Kalau terlalu susah untuk menirukan, maka jawabannya wafika, wafika sudah cukup. Dan semoga untukmu itu artinya, ya, wafika sudah cukup itu. Kalau terlalu panjang, ya, barakallahu fiik, Allah yubarik fiik, ya, rahimakallah, Allah yarhamuk. Dibalas, semoga Allah merahmatimu, maka semoga Allah merahmatimu. Ya, itu adalah hal yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta seseorang dengan temannya yang lainnya. Kita lihat bagaimana Rasulullah cintanya kepada Mu'adz bin Jabal. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal, tidak malu megang tangannya. Ya tidak perlu malu, pegang tangan tidak apa-apa. Memegang tangan temannya sambil berkata, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Ya Mu'adz, saya sungguh cinta kepadamu karena Allah. Wa usika, oleh karenanya aku memberikan nasihat kepadamu. La tada'anna kulla duburi salatin taqulu, ya, jangan pernah kau tinggalkan, ya, aku nasihati kamu wahai Mu'adz, jangan pernah kau tinggalkan di waktu akhir sholat sebelum salam itu, ucapkan doa terlebih dahulu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ya Allah, bimbinglah hamba, tolonglah hamba, ya, agar senantiasa bersyukur kepadamu, untuk selalu berzikir, ingat tentang Engkau ya Allah, mengingatmu selalu ya Allah, dan untuk selalu memperbaiki kualitas ibadahku. Dan ini adalah teman dengan teman itu mewujudkan rasa cintanya adalah dengan cara seperti itu. Kalau temannya melakukan kebaikan, maka diucapkan selamat dan terus dinasihati, terus dimotivasi untuk tetap menjaga itu. Dan kalau saudaranya atau temannya melakukan kemaksiatan, hendaknya di stop, diberikan nasihat. Ya, itu adalah hal yang baik tentunya di sini. Dan kalau ini terjadi ya ikhwah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau seseorang saling mencintai karena Allah di dalam kehidupan dunianya, dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Ketika dia mau melakukan maksiat, maka dia ada yang menasehati untuk meredamnya, ya. Dan ini terjadi bergantian, satu teman dengan teman yang lainnya. Selalu ada timbal balik seperti itu. Terlebih lagi manfaat memiliki teman, sahabat yang baik, yang saling mencintai di dunia. Apa ya ikhwah? Dia nanti di akhirat bisa diselamatkan oleh temannya. Temannya bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu, ya, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza khalasal mu'minuna minan nar", jika seseorang sudah terselamat dari pintu neraka, dari api neraka, ya, dia selamat sudah itu, maka dia nanti akan meminta kepada Allah. Orang-orang yang sudah terselamatkan dari siksa neraka itu, mereka akan meminta, bermunajat kepada Allah, ya Allah, ya, dan bahkan meminta dengan kesungguhan, meminta dengan berusaha keras. Gambarannya adalah seperti ini. Kalau di dunia kita membela teman kita itu mati-matian, ya, dengan keras gitu ya, membela mati-matian, ini temanku begini-begini. Nah, di akhirat nanti lebih dari itu. Menyelamatkan temannya itu sangat menunjukkan kesungguhannya daripada seseorang berdebat di dunia. Ya Allah, tolong ini temanku ini. Seperti itu. Dan orang-orang yang selamat saat itu mengatakan, Rabbana Allahumma, ya, Rabbana kanu ma'i, ya, dulu teman-temanku ini bersamaku, yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana wa yujahiduna ma'ana. Ini saudaraku, teman-temanku yang di neraka saat ini, yang kau masukkan ke neraka ini, dulu ini temanku beribadah ya Allah. Dia adalah orang yang selalu menjalankan sholat di masjid, menjaga sholatnya,
menjaga puasa Ramadannya bersama kami waktu hidup di dunia. Kemudian kami berhaji bersama dan kami bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menjalankan ketakwaan kepadamu ya Allah. Naam. Lalu engkau masukkan mereka ke neraka ya Allah. Maka apa kata Allah? Idhabu. Ya. Idhabu fa akhriju man araftum minhum. Ambil siapa yang kau kehendaki dari teman-temanmu yang kau lihat itu beriman, beramal saleh di dunia itu. Ambil, keluarkan mereka. Aku izinkan karena untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Subhanallah. Salah satu pintu syafaat adalah memiliki teman yang baik. Teman yang sama-sama menghidupkan masjid, teman yang sama-sama menyemangati untuk beribadah, ya. Dan inilah yang terjadi, manfaat yang sangat-sangat besar, ya, sangat besar di kehidupan hari akhirat nanti. Jangan sampai menyesal memilih teman, ya. Karena ada ya ikhwah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang menjadi sahabatnya Nabi waktu kecil, sahabat plek dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Uqbah ibnu Abi Mu'idz, ya. Uqbah namanya. Beliau teman kecil sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, dia adalah orang yang tidak beriman dengan Nabi, bahkan berani meludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencacinya. Subhanallah. Kenapa itu terjadi? Karena dia berteman dengan orang-orang kafir Quraisy yang tidak menerima dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita diludahi oleh teman baiknya. Teman dari kecil, teman plek, teman baiknya. Tapi ternyata ketika dewasa, maka justru dia tidak menunjukkan persahabatannya, ya. Bahkan menjadi orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini tentu adalah orang yang mendapatkan kerugian. Kerugian di akhirat. Karena sesungguhnya kerugian itu adalah kerugian di akhirat. Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang merugi dirinya, rugi sendiri, rugi keluarganya di hari kiamat nanti. Maka seperti ini ya ikhwan. Sekali lagi, sebaik-baik teman adalah teman yang dapat mengantarkan kita kepada surganya dan justru mengajak kita untuk menjauhi dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, khairul ashabi indallahi khairukum li ashabi. Khairuhum li ashabi. Ya, sebaik-baik orang itu di sisi Allah adalah yaitu orang yang terbaik, bagaimana memberikan perlakuan terbaiknya kepada sahabatnya, kepada temannya. Maka di sini perkara ini adalah bukan perkara yang ringan mencari teman itu, dan kita selalu memohon kepada Allah agar dibimbing langkah kita untuk mendapatkan teman yang baik, teman yang bermanfaat dunia dan akhirat, teman yang dapat selalu memotivasi untuk menambahkan keimanan, teman yang bisa diajak untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas iman, bukan teman yang memamerkan maksiatnya, teman yang nanti mengajak kepada amalan-amalan maksiat wala'iyatubillah, sehingga menjadi orang-orang yang merugi. Nah, hadza wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga ini saja. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Tidak ada, sudah? Baik. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, untuk memberikan perhatian terhadap mencari teman, ya. Sehingga teman itu nanti bisa menyelamatkan kita atau kita bisa menyelamatkan mereka, saling memberikan syafaat di hari kiamat nanti, hari yang sangat pedih di situ, ya. Hari yang sangat-sangat sulit. Maka kalau kita memiliki banyak pintu-pintu syafaat, kita memohon kepada Allah juga agar diberikan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti langkah-langkah beliau. Dan juga salah satunya adalah dengan cara ini, yaitu dengan cara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mencari teman itu karena Allah. Bukan teman di waktu kepepet saja, butuh di masalah dunia saja, bukan itu. Tetapi teman yang betul-betul
di urusan perkara dunia dan akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.